Malam Satu Suro, dalam menjemput hidayah Allah. Renungan bersama Imam Bambang Prakoro Cipto dan seluruh saudara jamaah Sarmi di Pondok Terapi Majelis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Satu Suro sering dianggap sebagai malam yang istimewa. Sebagian orang mencarinya di jalan-jalan sunyi, di puncak gunung, di tepi laut, atau dalam berbagai ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun seorang pencari sejati akan bertanya, apakah yang sebenarnya harus dijemput pada malam ini? Bukan kesaktian, bukan kekuatan, bukan pula keistimewaan yang membuat diri merasa lebih tinggi daripada orang lain. Yang paling layak dijemput pada malam ini adalah hidayah Allah. Karena hidayah adalah cahaya yang membuat seseorang mampu melihat dirinya sendiri. Banyak manusia dapat melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak mampu melihat penyakit yang bersembunyi di dalam hatinya. Mereka melihat dunia dengan jelas, tetapi kehilangan arah untuk melihat dirinya sendiri. Disinilah hidayah bekerja. Hidayah bukan sekadar pengetahuan, bukan pula banyaknya hafalan. Hidayah adalah ketika ilmu turun dari kepala menuju hati, lalu menjelma menjadi akhlak dalam kehidupan. Malam Satu Suro sesungguhnya mengajarkan sebuah terapi kesadaran. Bahwa waktu terus bergerak, usia terus berkurang, kesempatan terus menyempit, sementara hati seringkali masih sibuk mengejar apa yang akan ditinggalkan saat kematian datang. Kita mengumpulkan banyak hal untuk dunia, tetapi sedikit sekali yang dipersiapkan untuk perjalanan pulang kepada Allah. Padahal seluruh kegelisahan manusia berakar pada satu sumber. Jauh dari Allah. Semakin jauh seseorang dari Tuhannya, semakin ia merasa kosong meskipun memiliki segalanya. Dan semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa cukup meskipun memiliki sedikit. Maka malam ini jangan sibuk mencari tanda-tanda di luar diri. Masuklah ke dalam diri. Duduklah bersama hati yang selama ini lelah berlari. Tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah aku mengenal Allah yang selama ini kusebut dalam doa? Sudahkah aku mengenal diriku yang selama ini kupertahankan? Karena seringkali yang menghalangi datangnya hidayah bukanlah kurangnya ilmu, melainkan terlalu penuhnya hati oleh kesombongan. Hidayah selalu mengetuk, tetapi hati yang penuh merasa tidak membutuhkan petunjuk. Sedangkan hati yang hancur seringkali lebih mudah menemukan Allah. Para arif berkata, luka yang membuatmu kembali kepada Allah lebih mulia daripada kenikmatan yang membuatmu lupa kepadanya. Maka jika malam ini engkau masih memiliki kegelisahan, jangan buru-buru mengusirnya. Boleh jadi kegelisahan itu adalah surat cinta dari Allah agar engkau kembali pulang. Karena hidayah sering datang bukan melalui kenyamanan, tetapi melalui kesadaran. Dan kesadaran sering lahir dari kejujuran untuk mengakui kelemahan diri. Malam Satu Suro bukanlah tentang pergantian tanggal semata. Ia adalah pengingat bahwa perjalanan hidup semakin pendek. Bahwa dunia bukan tempat tinggal. Bahwa setiap langkah sedang menuju perjumpaan dengan Allah. Maka mari kita jemput hidayah dengan kerendahan hati. Jemput dengan taubat, jemput dengan zikir, jemput dengan memperbaiki akhlak, jemput dengan memaafkan, jemput dengan keberanian untuk mengenali diri sendiri. Karena orang yang mengenal dirinya dengan benar akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Dan orang yang telah menemukan Tuhannya tidak akan tersesat meskipun berjalan di tengah gelapnya zaman. Ya Allah, jika malam ini adalah awal perjalanan baru, maka jadikanlah kami hamba yang lebih mengenal-Mu. Jika malam ini adalah pintu hidayah, maka bukakanlah hati kami untuk menerimanya. Dan jika malam ini adalah panggilan untuk pulang kepadamu, maka jangan biarkan kami kembali tersesat oleh diri kami sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Pondok Terapi Pondasi Pokok Teras Inspirasi. Ora ono daya kejaba panjenengane, ora ono pitulungan kejaba sihnya. Saben ambegan, saben langkah uripku mung nyandak marang asmane Allah. Malam siji suro, wengi muhasabah, ngresiki ati sakar rasa angkara.
labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ya Rabbal Alamin. Pendalaman, menjemput hidayah Allah di malam satu suro. Ada sesuatu yang jarang disadari oleh manusia, bahwa yang paling sulit ditemukan bukanlah jalan menuju dunia, melainkan jalan menuju diri sendiri. Manusia modern mampu menjelajahi lautan, menembus langit, menghubungkan benua dengan teknologi, namun seringkali tersesat di dalam ruang batinnya sendiri. Ia mengenal banyak orang, tetapi asing dengan dirinya. Ia mengetahui banyak informasi, tetapi tidak memahami keadaan hatinya. Padahal hidayah selalu dimulai dari sebuah perjumpaan. Perjumpaan antara manusia dengan kenyataan dirinya. Karena selama seseorang masih sibuk menjadi apa yang diinginkan dunia, ia akan kesulitan menjadi apa yang dikehendaki Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam pandangan tasawuf, hijab terbesar bukanlah dunia, bukan harta, bukan jabatan, bukan pula manusia lain. Hijab terbesar adalah aku. Aku yang merasa paling tahu. Aku yang merasa paling benar. Aku yang selalu ingin dipuji. Aku yang ingin dianggap penting. Aku yang diam-diam ingin menjadi pusat perhatian. Ketika aku menjadi terlalu besar, Allah menjadi terlalu jauh dalam kesadaran seseorang. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena ego telah memenuhi ruang hati. Ibarat cermin yang tertutup debu, bukan matahari yang hilang cahayanya, melainkan cermin itu sendiri yang tidak lagi mampu memantulkan cahaya. Maka tugas seorang salik bukan mencari cahaya baru, tetapi membersihkan cermin hatinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam satu suro sesungguhnya dapat menjadi momentum muhasabah yang mendalam. Bukan menghitung berapa banyak keuntungan yang diperoleh, tetapi menghitung berapa banyak hati yang pernah disakiti. Bukan menilai seberapa tinggi kedudukan yang dicapai, tetapi melihat seberapa jauh perjalanan menuju Allah. Karena pada akhirnya yang akan ditanyakan bukanlah berapa yang engkau miliki, melainkan bagaimana engkau menggunakan apa yang telah diberikan. Bukan seberapa terkenal namamu, tetapi seberapa tuluskah hatimu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam terapi kesadaran, kegelisahan sering dipandang sebagai musuh. Padahal tidak selalu demikian. Ada kegelisahan yang lahir dari ketakutan kehilangan dunia. Namun ada pula kegelisahan yang lahir karena ruh merindukan Tuhannya. Ruh yang terlalu lama terpenjara dalam hiruk-pikuk dunia akan mengirimkan sinyal. Kadang berupa kehampaan, kadang berupa kesedihan tanpa sebab yang jelas. Kadang berupa perasaan bahwa semua pencapaian tidak lagi mampu memberi ketenangan. Itulah saatnya seseorang mulai mendengar panggilan yang lebih dalam. Panggilan untuk kembali, bukan kembali ke masa lalu, tetapi kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Para arif billah memahami bahwa hidayah bukan hasil kecerdasan. Sebab banyak orang cerdas yang tersesat. Bukan hasil kekuatan. Sebab banyak orang kuat yang lemah di hadapan hawa nafsunya. Hidayah adalah karunia yang diberikan kepada hati yang mau merendah. Air hujan selalu turun ke tempat yang rendah. Begitu pula rahmat Allah lebih mudah masuk ke hati yang tidak meninggikan dirinya. Maka semakin seseorang merasa membutuhkan Allah, semakin dekat ia dengan pintu hidayah. Sebaliknya, semakin ia merasa cukup dengan dirinya sendiri, semakin jauh ia dari sumber cahaya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam ini, jika engkau ingin menjemput hidayah, jangan terlebih dahulu melihat keluar. Lihatlah ke dalam, perhatikan pikiranmu, perhatikan emosimu, perhatikan luka-lukamu, perhatikan ambisimu, perhatikan ketakutanmu. Lalu tanyakan, di antara semua ini, manakah yang mendekatkanku kepada Allah, dan manakah yang menjauhkan? Karena perjalanan spiritual bukan perjalanan menuju tempat tertentu, melainkan perjalanan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi perjumpaan dengannya. Dan seringkali yang harus ditinggalkan bukan dunia yang berada di tangan, melainkan dunia yang telah bersarang di hati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Maka malam satu suro bukanlah malam untuk mencari keajaiban di luar diri, melainkan malam untuk menyaksikan keajaiban terbesar. Ketika hati yang keras mulai lembut, ketika jiwa yang lalai mulai sadar, ketika manusia yang jauh mulai kembali kepada Allah. Sebab itulah hakikat hidayah, bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan arah. Dari makhluk menuju Khalik, dari kesombongan menuju kerendahan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari diri menuju Allah. Dan siapa yang telah menemukan arah itu, maka seluruh perjalanan hidupnya akan berubah menjadi ibadah, dan seluruh peristiwa hidupnya akan berubah menjadi jalan menujunya. Ya Allah,
Jangan jadikan malam 1 Suro hanya berlalu sebagai pergantian waktu. Jadikan ia sebagai titik balik kesadaran kami untuk lebih mengenal diri, lebih mengenal kelemahan kami, dan lebih mengenalmu sebagai satu-satunya tujuan perjalanan hidup. Pendalaman lanjutan, menjemput hidayah Allah, antara kesadaran dan kehancuran diri. Ada satu rahasia yang sering luput dari perhatian para pencari jalan, bahwa Allah tidak selalu membuka pintu hidayah melalui kebahagiaan. Terkadang Allah membukanya melalui kehilangan, melalui kegagalan, melalui kesedihan, melalui jalan-jalan yang tidak pernah diinginkan manusia. Sebab ada hati yang tidak bisa diajak kembali kecuali setelah dihentikan oleh penderitaan. Ada jiwa yang tidak mau menoleh kepada Allah selama dunia masih memenuhi seluruh keinginannya. Maka ketika Allah mencabut sesuatu dari hidupnya, sesungguhnya Allah sedang membuka ruang kosong agar cahayanya dapat masuk. Karena hati yang penuh oleh selain Allah tidak memiliki ruang untuk menerimanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam bahasa para sufi, manusia memiliki dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah perjalanan jasad. Perjalanan dari lahir menuju kematian. Semua orang pasti menempuhnya. Tidak ada yang dapat menolak. Namun ada perjalanan kedua yang jauh lebih penting, yaitu perjalanan ruh. Perjalanan dari kelalaian menuju kesadaran. Dari keterasingan menuju kedekatan. Dari kegelapan menuju cahaya. Tidak semua orang menempuh perjalanan ini. Banyak yang hidup, tetapi tidak pernah benar-benar sadar. Banyak yang bernapas, tetapi tidak pernah benar-benar terjaga. Banyak yang beribadah, tetapi belum pernah berjumpa dengan dirinya sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam 1 Suro adalah simbol. Dan simbol yang paling dalam bukan terletak pada malamnya, melainkan pada perpindahannya, dari yang lama menuju yang baru, dari yang usang menuju yang diperbarui, dari kebiasaan menuju kesadaran. Pertanyaannya bukan, apa yang akan terjadi tahun ini? Tetapi, siapakah aku yang akan memasuki tahun ini? Karena masalah terbesar manusia bukan terletak pada keadaan hidupnya, melainkan pada dirinya sendiri. Seseorang yang belum selesai dengan dirinya akan membawa kegelisahannya kemanapun ia pergi. Ia mengganti pekerjaan, tetap gelisah. Ia mengganti lingkungan, tetap gelisah. Ia mengganti teman, tetap gelisah. Bahkan kadang ia mengganti pasangan hidup, tetap gelisah. Karena yang bermasalah bukan tempatnya, bukan orang-orangnya, melainkan pusat kesadarannya yang belum menemukan Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tasawuf mengajarkan bahwa sumber penderitaan manusia bukan karena ia tidak memiliki apa yang diinginkan, melainkan karena ia menginginkan terlalu banyak hal yang tidak akan pernah mampu memuaskannya. Nafsu selalu berkata, tambahkan lagi, kurang lagi, belum cukup. Sementara ruh selalu berkata, kembalilah, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada ketenangan yang sejati. Maka sepanjang hidup sesungguhnya adalah medan dialog antara nafsu dan ruh, antara dunia dan akhirat, antara ego dan kesadaran, antara aku dan Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Para arif berkata, lebih besar dari musuhmu yang paling dekat bukanlah orang yang membencimu, tetapi dirimu sendiri yang belum kau kenal. Betapa banyak manusia berusaha memperbaiki dunia, tetapi tidak pernah memperbaiki hatinya. Betapa banyak manusia sibuk mengkritik orang lain, tetapi lupa mengoreksi dirinya. Padahal hidayah selalu dimulai dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Ketika seseorang mulai mampu berkata, aku salah, aku lemah, aku membutuhkan Allah, maka pada saat itulah pintu-pintu langit mulai terbuka untuknya. Sebab Allah tidak mencari hati yang sempurna, Allah mencari hati yang jujur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam ini, mungkin tidak ada suara yang terdengar, tidak ada cahaya yang turun dari langit, tidak ada keajaiban yang tampak oleh mata. Namun jika malam ini engkau menjadi lebih sadar daripada kemarin, jika malam ini engkau lebih rendah hati daripada kemarin, jika malam ini engkau lebih dekat kepada Allah daripada kemarin, maka sesungguhnya engkau telah mendapatkan karunia yang lebih besar daripada seluruh keajaiban dunia. Karena hidayah bukanlah kemampuan melihat yang gaib, hidayah adalah kemampuan melihat kebenaran. Dan kebenaran yang pertama kali harus dilihat adalah diri sendiri. Sebab siapa yang mengenal dirinya dengan jujur, ia akan mengenal kelemahannya. Siapa yang mengenal kelemahannya, ia akan membutuhkan Tuhannya. Dan siapa yang membutuhkan Tuhannya dengan sungguh-sungguh, ia sedang berjalan menuju hidayah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.
Maka jangan habiskan malam satu suro untuk mencari rahasia alam semesta, sementara rahasia terbesar masih tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Masuklah ke ruang batinmu, dengarkan kegelisahanmu, amati pikiranmu, saksikan egomu, lalu hadapkan semuanya kepada Allah. Karena pada akhirnya, perjalanan terjauh bukanlah perjalanan kaki, bukan perjalanan waktu, bukan perjalanan usia, melainkan perjalanan dari kepala menuju hati, dan dari hati menuju Allah. Ya Allah, jika selama ini kami tersesat dalam diri kami sendiri, maka tunjukilah jalan pulang. Jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia, maka bangunkanlah kami dengan hidayah-Mu. Dan jika malam ini Engkau bukakan pintu kesadaran, jangan biarkan kami menutupnya kembali dengan kesombongan. Pondok Terapi Pondasi Pokok Teras Inspirasi. Mengenal diri, menyadari hati, menjemput hidayah ilahi.